Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah kita lalui bersama dari kepada doa dan pemberian salawat. Mungkin-mungkin membuatkan korban supaya waos baik doa dan salawat mungkin ditampilkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sakit barokahi matang kehidupan korban supaya berkhusus jumatan akhirnya fillah mas al-hujjah al-lanisa as-sa'ibah yang hadir ibadah umroh insya Allah berangkat besok hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dengan waktu 14 hari insya Allah mungkin akan sehat walafiat dan lancar sesuai amin ya rabbal alamin. Tersebut acara inti menikah Mu'adzatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Panjenengan Al-Mukarram Sekolah Res Kiai Haji Yahya Al-Mufid Islam FPD Ahad. Dan sebelum Mu'adzatul Hasanah disampaikan, kami mewakili Sahibul Hajah Bapak Trianto dan Ustazah Bersama keluarga mengucapkan sedang alih matur sangat dan mohon maaf menawi wonten ingkang boten jadi nopo boten sesuai dalam panjenengan sedaya sambutan tempat ngaruh hidangan kami mewakili keluarga mohon maaf ya sebesar-besarnya dan kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mengajarkan tidak berkata sikap tutur kata yang kurang berkenan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Dr. Kiai Yahya Al-Mufid Islam FPD Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعبد له. Hadis Bapak Ibu Sahibul Hajah yang sangat hormati, para alim, para ulama, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang rawuh, dan majelis yang sangat hormati, supaya undangan yang rawuh dan majelis yang sangat hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo pengawasan dalam diperwiwiti kanthi syukur mengaturkan Allah Subhanahu wa taala bila panjenengan antas berlibatkan dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nerawuhi napa ingkang hajatipun sahibul hajat khususipun Mas Ali tinggal menika menggunakan walimatul safar dan keberangkatan Mas Ali
beserta jemaah yang lain untuk menunaikan ibadah umroh. Insya Allah di yang Senin akhir ini tanggal 22 harus sampai di Bandara Terminal 2 jam 14.30. Ke Kuala Lumpur, alhamdulillah sekali berangkat dua negara, Saudi dan Kuala Lumpur. Pun matur itu usah kantor oleh wujud hilang kantor nanti mungkin kita ke makam Kino jalan sana. Assalamualaikum mugi atas ikhlasan doa panjenengan sedaya keberangkatan Mas Alif untuk menunaikan ibadah umroh beserta jamaah yang lain. Allah sebanyak 50 jamaah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan umroh dan Allah. Amin. Salawat dan salam kita terpatur jumatan jiwa kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pinten-pinten pitedah jumatan kula panjenengan kula panjenengan tansah agungan pedoman hidup dengan sangat luar biasa melalui dinul Islam. Hadirin yang sangat hormati, tidak seorang pun di antara kita sebagai muslim ini yang kemudian tidak menginginkan untuk dapat menyempurnakan rukun Islam yang kelima alias menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh ke Baitul. Terus kesempurnaan Islam kalau panjenengan jika saya dengan jenengan memang telah mampu menunaikan rukun Islam yang pertama sampai yang kelima. Walaupun rukun Islam yang mengerjakan tolong dan syarat istiqomah jika kita sudah memiliki kemampuan yang dimaksud itu kemampuan yang pada sulit kita. Dan ini jarang disampaikan para pihak. Jadi ini nanti yang terpenting di sini kemampuan. Hadirin yang saya hormati, terus memang rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji sekaligus berarti di dalamnya ibadah umroh itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada seluruh umat manusia. Ayat itu begitu sangat jelas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adalah merupakan kewajiban manusia kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah. Bagi siapa yang telah mampu mengadakan perjalanan menuju ke sana dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sesungguhnya Allah zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Ayat Allah berjamaah walillahi 'alan nas, bukan walillahi 'alan muslim. Jadi Allah mewajibkan haji umrah itu kepada seluruh umat manusia. Meskipun maksudun ayat menikah jamaah maksudun. Singkat cerita, ketika terjadi perseteruan antara Nabiullah Adam dengan Iblis itu ketika masih sama-sama di surga Allah saat itu, maka menyebabkan Allah menurunkan beliau berdua, ayah ibu kita Nabiullah Adam alaihissalam dengan ibu Hawa ke bumi ini dipisah oleh jemaah. Maka 10 tahun baru bertemu kembali antara beliau berdua, dan tempat pertemuan itu sampai sekarang masih menjadi tonggak sejarah yang dapat kita saksikan yang namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Bertemunya kembali kasih sayang antara beliau berdua
antara Nabiullah Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa. Maka berangkat dari Jabal Rahmah itulah para jamaah beliau mulai melakukan kehidupan di dunianya. Kemudian ketika persiapan makanan yang ada di sekitar Jabal Rahmah itu sampun telas, Nabiullah Adam beserta Ibu Hawa bergeser menuju tempat berikutnya yang di situ ada persiapan makanan. Bergeser lagi sampai akhirnya pun menetap di satu tempat dan sampai beranak pinak, beranak dan bercucu-cucu. Jadi itulah yang sekarang menjadi tempat pusat ibadah umat muslim seluruh dunia, yaitu di Baitullah yang ada di dalam Masjidil Haram. Terus disitulah di Baitullah itu beliau membangun rumah tangga sampai beranak pinak. Ketika kemudian beliau sudah berumah tangga dan beranak pinak itu, Nabiullah Adam alaihissalam rindu dengan tempat pusat ibadah beliau ketika beliau saat itu masih di surga Allah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon perkenan kau turunkan ya Allah tempat ibadah kami saat kami dulu masih di surga. Ya Allah. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Diturunkanlah bangunan surga itu, yang ketika turun bangunan surga itu Allah memberikan Baitul Atiq, rumah kuno. Itu yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hajj. Sampai 2 kali Allah menjelaskan tentang Baitul Atiq, rumah kuno itu. Yang kemudian setelah Baitul Atiq ini turun, langsung Nabiullah Adam alaihissalam beserta anak dan cucunya langsung melakukan tawaf. Mungkin saat itu manasik hajinya masih sangat sederhana mereka bersama itu. Memang masih yang pertama kali melakukan ibadah haji. Langsung tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Melakukan tawaf. Nah, demikian pula saat itu Nabiullah Adam alaihissalam masih juga mengingat terjadinya perseteruan dengan iblis ketika masih di dalam surga. Sehingga kemudian dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kau lindungi anak cucu saya ya Allah dari gangguan iblis yang tertutup. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Akhirnya diturunkan puluhan ribu malaikat untuk menjadi pagar betis menjaga kehidupan rumah tangga Nabiullah Adam alaihissalam dengan anak cucunya. Dan puluhan ribu malaikat yang diturunkan oleh Allah yang saat itu menjadi pagar betis menjaga keluarga Nabiullah Adam alaihissalam dengan anak cucunya, itulah para jemaah yang sekarang menjadi batas tanah haram. Terus batas tanah haram itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga kekeluargaan atau keluarga Nabiullah Adam alaihissalam. Itulah yang menjadi batas tanah haram. Dulu kalau haji pertama itu nih, bukan ada yang pertama, gitu. Ketika ziarah dan menunjukkan itu sama maafnya dan mungkin kalau nggak jelas dari kata pendek banget. Wah, ini tanah halal ternyata bukan tanah haram. Kalau tanah haram wajib pakai lisan muslim. Nggak boleh orang non muslim masuk ke tanah haram. Makanya pusat pemerintahan kota negara Saudi itu di luar tanah haram, harus di tanah halal. Yang boleh didatangi oleh siapa? Kemarin maka setelah periode kenabian beliau Nabiullah Adam itu habis, dilanjutkan nabi-nabi itu ada iblis Nuh. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu tentang Yusuf umur oleh Allah sangat panjang, 1000 dikurangi 50 bahasa Al-Quran.
Ada 950 tahun. Sepanjang waktu 950 tahun beliau mendakwahkan agama Allah. Ternyata para jamaah ikan derek Jawa itu Nabiullah Nuh alaihissalam namun seperti itu. Hanya sedikit. Karena itulah kemudian Allah saat marah kepada manusia saat itu, dan akhirnya Allah menurunkan azab yang berupa banjir bandang yang saat itu pada masa hampir seluruh jazirah Arab itu hilang akibat hujan yang begitu deras turun dari langit, yang begitu sangat deras juga keluar dari bumi. Sebentar saja jazirah Arab hilang. Nah, jemaah sebagaimana yang kita tahu, akibat atau dampak dari banjir itu biasanya menyebabkan berbagai macam bangunan menjadi rusak. Rantan menikola para jamaah hanya ada 2 orang nabi yang tidak sempat berhaji, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kenapa? Baitullah belum ditemukan. Akibat banjir bandang pada zaman Nuh kemudian menimbul berbagai bangunan-bangunan, termasuk yang tertimbun adalah Baitullah. Nah, datanglah kemudian Nabi berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atas izin Allah, beliau mampu menemukan kembali Baitullah. Rangkaian Baitullah sampai ditemukan, makanya kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah karena terjadi kerusakan akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan kami. Sebagai tonggak sejarah jenengan sampai hari ini tasih saged ningali ingkang naminipun makom Ibrahim. Yang waktu kasihkan imat makom Ibrahim itu makam ya makom gitu. Makom Ibrahim batu tempat pijakan beliau ketika Nabiullah Ibrahim diutus dari Allah untuk merenovasi kembali Baitullah yang telah rusak akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sampaikan, Mas, kalau sudah selesai di awal, sunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi tidak mungkin bisa lurus, pokoknya di belakangnya kan di depannya. Setelah itu, geserlah ke kiri sedikit, luruskan multazam, berdoa di lurusnya multazam itu. Karena satu-satunya tempat yang paling mustajabah datang Mekah itu di multazam itu. Tempat yang sepinya sangat kecil antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Saya praktekkan kalau yang langsung disaksikan, dan saya minta sama untuk juga praktek bagaimana untuk tetap melakukan tawaf yang benar. Setelah putaran pertama dengan setat yang benar, putaran kedua, ketiga sampai ketujuh bagaimana dan seterusnya. Temanku, begitu pembangunan Baitullah sampai mantul, langsung Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil kembali seluruh umat manusia agar segera berhaji ke Baitullah. Naiklah dari Jabal Qubais, Gunung Qubais. Ketika beliau ada di puncak Jabal Qubais itu langsung menyampaikan perintah Allah, ayyuhan nas, inna Allah qad bana lakum baitan fahajju. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah telah membangunkan Baitullah buat kalian, fahajju, maka segeralah kalian berhaji. Menikolah jemaah, panggilan Allah yang pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi haji itu memang betul-betul soal panggilan, bukan soal uang. Bulan ini bukan pakai zakat hartanya, tapi dibolak balik hujannya sampai betul itu. Ini tidak ada harta.
Jadi pagi yang Kalau atas ngawur tenggelis mungkin 15 tahun yang lalu. Ternyata yang punya hajat yang mengundang saya ngawas itu gak ada family yang saking Jombang yang dulu terkenal Haji Nulut. Nah, saya ingat Haji Nulut yang saya langsung nyopot dalam. Gitu, apa Pak? Ini dia ada itu dia oh viral Pak itu. Nah, kasih ke Nulut. Langsung gitu. Pulau yang itu kalau tanggal sini lo potir kali dengan bapak jalur semua nih, besok ngilang lagi mungkin saking pengen pulau sakit ngilang sampai sakit numpak pesawat sampai mandek kerja baru ditangkap polisi. Dan apa ditangkap membuat ada dokumen sama sekali tidak punya dokumen. Tangkap diproses, tidak cerita, dipulangkan ke Indonesia. Apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu langsung diberangkatkan secara resmi oleh Jawa Pos. Coba, haji ini soal panggilan, bukan soal uang. Betul-betul soal panggilan. Kadang kembali dibaca oleh jenengan kalau Allah manggil dengan saring atau pas mulai. Kalau saya mulai tadi akan tak turun, kita sudah apa yang tak turun. Lalu menjaga diri sama luangnya dengan 10 kecil mesti minggir. Saking kepengen punya Allah, kapan beliau akan menjadi Allah menjadi tamu Allah tamunya Rasulullah. Antara sungguh-sungguh saya itu untungnya dalamnya dalam teropong karena masih nak nangis minggir pikiran nangis kalau nemen akhirnya tidak boleh terjadi apa istilah dari itu apa nangis coba wah jadi takut kode nangis siapa tidak ada istilah dari nangis belum saya bisa begitu lah nah pada jamaah mulai periode kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam nikolah manasik haji, manasik umrah sampun sempurna atas amin. Bila terkenalipun haji nikolah Nabi Ibrahim, sejak adanya manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam sudah melaksanakan ibadah haji. Sudah melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Begitu periode Nabiullah Ibrahim itu manasik haji tahapan-tahapan di dalam menjalankan rukun dan wajib serta sunatul haji sudah lengkap pada zaman itu. Kapan harus persiapan berangkat ke Arafah? Setatnya wukuf di Arafah itu kapan sampai kapan apa yang dilakukan kemudian akan harus berangkat ke Musdalifah untuk mabit kalian mundur kerikil. Kapan harus melempar jumroh akobah saja? Kenapa tanggal 10 Dzulhijjah itu yang dilempar hanya 1 akobah? Padahal jumrohnya 3 bulan, wusta, akobah. Tapi tanggal 10 Dzulhijjah itu yang dilempar itu 1 yang akobah. Kenapa kok akobah dulu? Pengikuti menarik malah dilempar dulu. Ada hikmah di balik yang luar biasa. Akhirnya pada saat dilanjutkan nabi-nabi berikutnya, sampailah datanglah dan diutuslah seorang nabi dan rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kembali seluruh umat manusia agar segera berhaji dengan wazan al-hajj ayat 7. Wa adzim bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Berikut Allah merintahkan Rasulullah dan panggillah seluruh umat manusia
agar mereka segera berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus-kurus yang mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Tapi kali Allah manggil berpanjangan. Pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim, yang kedua melalui lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila yang ingat haji yang umrah musnah, yang paling banyak dikumandangkan adalah kalimat talbiyah, sholawat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi menurut bahasa masih berarti ini pakai ya. Sampai usah 5 jam menurut ekonomi tapi ini aku keleren. Tidak dipaksa. Begitu jenengan besok mencanangkan niat di Masjid Bir Ali nikot untuk jamaah yang datang dari Madinah dan arah Madinah, hanya satu-satunya mitosnya di Masjid Bir Ali. Bir Ali itu Zikru Ali, sumure Sayyidina Ali. Udah satu merusak ditutup. Sekarang kita di masjid itu sehingga terkenalnya Bir. Nah begitu juga menjalankan niat, Mas, biasanya setelah sholat ikhram 2 rakaat di masjid itu, kemudian masalah niat sendiri nanti di bis akan dipandu lagi oleh pembimbingnya untuk lebih mentaktikkan niatnya, dan setelah itu memang kita perbanyak untuk membaca sholawat Nabi sebagai bukti dan sebagai salah satu hikmah bahwa kita saat itu betul-betul sudah mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jemaah, kalau sampai dalam menyampaikan, memang untuk haji dan umrah itu ada syarat istiqomah. Insya Allah pemerintah kita ini luar biasa dalam mempersiapkan para calon-calon tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, hubungannya dengan istiqomah. Apa yang paling diperhatikan? Kesehatan kalau oleh jenengan. Namun ini kira setunggal tahun sampai difasilitasi untuk diperiksa kesehatan kita. Jika kalau ada penyakit-penyakit dalam rangka menunggu pemberangkatan 1 tahun itu, harapannya bersehat, sembuh balik sehingga makin berangkat nanti lancar buat dalam doa. Sampai kapan diperiksa istiqomah tentang kesehatan? Sampai jadinya sampun berputar asrama haji masih diperiksa yang terakhir. Ini nanti bisa nggak terbang 10 jam dari? Kalau tidak bisa dinyatakan tidak mampu, maka istiqomah kesehatan yang bilang. Berarti saat itu jangan tidak wajib untuk haji, tidak wajib untuk umroh, karena tidak memenuhi syarat istiqomah tentang kesehatan. Nah, jemaah hukum, kemampuan yang selama ini kita bahas kan mampu kita membayar BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, mampu membayar biaya perjalanan ibadah umrohnya, mampu dalam pengertian sehat jasmani dan rohani, mampu dalam pengertian ada alat transportasi yang menghantarkan kita dari tanah air sampai tanah suci, kembali lagi dari tanah suci ke tanah air. Mampu dalam pengertian di sana tidak terjadi huru-hara peperangan, mampu dalam pengertian tidak terjadi wabah penyakit. Itulah kemampuan yang selama ini kita pakai. Padahal para jemaah, kemampuan yang tadi sudah saya sampaikan hanya merupakan dampak positif dari satu kemampuan yang paling mendasar, kemampuan yang paling asasi, yang kemudian menyebabkan panjangan saat itu saat sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pertanyaannya, kemampuan yang paling mendasar, kemampuan yang paling asasi itu apa? Jawabannya para jamaah,
mampukah saya dengan panjenengan mencanangkan niat. Nek niat mawon mboten saged ya, pasti enggak berangkat mboten niat. Dalam amalkan niat itu terjadinya bagian bangun sebuah bangunan. Apa yang pertama dibangun? Pondasi. Bukannya kan ceritanya yang mengenai sama pondasi terus kapan-kapan tak mampu sebenarnya. Mesti kepingin nanti bangun kayak gitu. Terus oleh tak meter lah tembok tidak akan pernah dibiarkan. Kepingin sampai 2 meter, kepingin sampai 2 meter, sampai menutup atapnya. Begitulah jika kalau kalian dengar sampurnia akan dimampukan oleh Allah. Akan dimampukan oleh Allah. Mari sampurnia. Bisa SD sama. Wong kalau berangkat haji pertama itu bayaran guru ngaji 1,5 Padahal saat itu belum bayar yang kali-kalinya 54 juta. Dari mana utang utang tidak dipercayakan di SK? Ngedelok sing didol guru ngaji lemari kok situ. Alhamdulillah karena saking niatnya pun akhirnya dimampukan sampai lunas, sampai ngutangi dari pulau sahajian. Kan itu lebih dari pulau. Bahkan ini sudah tahatus bilik. Kalau tasyakuran haji membeli setunggal sapi habis, yang datang itu hampir 1.000 orang orang yang lain. Ini sih mudah biasa. Oh, untuk sak menit. Yang sak menit kalau kau tinggal video ini. Ya Allah, almarhum tuh, almarhum masih almarhum. Tuh kikian tak hampir 1.000 orang. Ya, bukan undang loh. Lalu ini beli sapi. Aku tak kayak pangan apa? Udah kayak kamu atau mas? Nanti lagi. Soto, murah soto, mau di. Jadi pada zaman Allah, kalau jangan sampun niat, pasti akan dimampukan oleh Allah. Ini nomor 1. Nomor kali. Kenapa fungsi ini pun jangan niat itu? Fungsi ini pun jangan sangat penting. Kalau kita ini sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, lalu karena sesuatu hal kita tidak mampu merealisasikan niat kita itu, dan kemudian saat kita dipanggil oleh Allah, maka saat itulah saya jangan sampun gugur kewajiban. Rantan sampun niat. Monggo dalu iki dari ngaturnya niat loh. Karena haji umroh itu diwajibkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Walillahi 'alan nas. Dunia kan betul bayar bro. Bayar itu kan Pak pesawat. Baru bayar. Nah, niat betul bayar. Niat mawon. Ya. Insya Allah sebenarnya kepingin tidak haji umroh ya. Amin. Ya enggak kita belajar dengan Allah SWT. Amin. Jamaah umroh. Kerana mereka haji umroh itu ibadah yang spesifik, ibadah yang tidak mudah untuk kita lakukan. Nah, jangan daftar bimbing dan teman. Minggu tutup Senin daftar. Daftarkan pemenang bimbing Senin itu ngajar bulan. Jangan tetap sabar menunggu antri 38 tahun. Tapi kalau itu urip apa bisa mati apa dengan kain kalau tapi bukan apa ya pasti jangan sudah membuktikan dia dengan daftar. Lan konten bocor dan kecewa. Nah bocor bocoran nanti tahun 2030 setatnya akan ada tsunami haji. Masih itu nopo tsunami haji artinya bahwa kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Saudi untuk seluruh dunia minimal itu 2 kali lipat. Kalau sekarang kita 241.000 orang, insya Allah di atas tahun 2030 akan menjadi 500.000 orang jamaah. Kok nggak bisa
Karena visi Saudi Arabia tahun 2030 seluruh sarana prasarana untuk calon-calon tamu Allah harus sudah jadi dan bisa menampung 2 kali lipat dibandingkan saat ini. Sampai kan 2 juta lebih. Nanti tahun 2020 bisa sampai 5 juta jamaah. Sehingga jangan yang daftar untuk sulit maka serot mati. Insya Allah. Tapi sehingga penting sepeda malih jangan niat ingin nek pun sakit niat menggolang dana. Insya Allah nggak ada harta. Nama marcone pun sedikit pengeran dengan betul gak ada usah tapi dua itu malah kadang. Insya Allah. Jamaah kalau terserah sedikit mau ibadah haji itu ibadah yang spesifik. Ibadahnya khusus yang tidak mudah untuk dilakukan oleh kita. Untuk persiapan waktu, persiapan tenaga, persiapan fisik, psikis, persiapan biaya. Karena itulah Mas Ali, biar ibadah umrah jenengan nanti itu betul-betul diterima oleh Allah, harus melalui 3 syarat utama. Dan 3 syarat utamanya harus ada setiap kali kita melaksanakan ibadah. Pertama syarat itu agar ibadah itu diterima dengan Allah, ibadah itu harus didasari dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifat Allah. Dengan was An-Nisa 124. Itu dasarnya agar ibadah kita diterima oleh Allah harus didasari dengan bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah. Hati-hati ya, tidak melakukan pesta pora demokrasi, pilkada dan pilgub November nanti. Insya Allah kalau udah hati-hati syarat dengan hal begitu. Padahal syirik itu jamaah merugikan 2 hal untuk kita yang luar biasa begini. 1, seluruh amal perbuatan kita dihapus oleh Allah. Yang kedua, dosa syirik itu dosa yang boten saged dipun pangapunten dari Allah. Nah kalau kemudian amal ibadah kita habis, dosa kita semakin banyak, panggilnya itu mesti neraka. Apa artinya menjabat 5 tahun? Memang kita nak neraka. Apa artinya? Atau sekolah mau datang anggota DPR, kita usah DPR, dinas pengajian rutin, kemana-mana ngaji mau. Ya sini mau mulai izin dulu dari sekarang. Tapi kok lalu nanti tadi dan lihat, ini ngaus sampai dijemput mas siapa? Mas aku jemputan aku loyong banget. Nomor kali mas. Ali, syarat agar ibadah jangan dikontrol dengan Allah, ibadah itu harus dilakukan dengan penuh ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Terus syarat kedua harus ikhlas dan keikhlasan untuk haji umrah itu Allah langsung dengan tegas wa atimul hajja wal umrata lillah. Langsung lillah. Napa jemaah? Perintah untuk ikhlas dalam ibadah umrah itu langsung. Dan ibadah kita di umrah itu jemaah, ibadah yang tidak mungkin dapat panjenengan sembunyikan. Nutup-nutup ya apa kayak Mas Ari ngundang wong 500 ini. Wah, besok bodi ngerti. Terasa Mas Ali buat ngundang jenengan. Mesti pamitan pimpinan itu. Mesti pamitan dulure. Tidak mungkin haji umrah itu kita sendiri. Nanti kalau belum berasal itu, berangkat itu ngomong, mulai ya nggak ngomong mah, ngomong itu tuh rapat.
Itu orang mana ini? Oh, banyak nolak ya. Tidak apa. Tasyakuran itu yang keren. Bersyukur kepada Allah itu keren. Yang penting tetap ikhlas. Jangan bawa nama-nama surat di dalam Al-Quran. Semua nama-nama surat di dalam Al-Quran itu diambilkan dari kalimat-kalimat yang ada di ayat ini. Kecuali satu surat, Al-Ikhlas. Surat nomor 112. Tidak ada kalimat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kenapa Allah maringi nama surat ini Al-Ikhlas? Karena ayat 1 sampai ayat 4 itu menjelaskan tentang Allah. Keikhlasan itu tidak lain dan tidak bukan jika aktivitas yang kita lakukan memang semata-mata hanya untuk memberi ridho Allah. Betul cukup ikhlas itu harus menjadikan jaga hal-hal yang akan menggerogoti keikhlasannya. Jadi tidak cukup ikhlas. Harus juga dijaga hal-hal yang akan menodai keikhlasan kita saat beribadah kepada Allah. Jadi jangan merasa ujub, bangga diri, alhamdulillah bisa umroh masa putus, ketika rekor bisa umroh. Merasa ujub. Kenapa? Sebab apapun yang kita lakukan ini tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 masalah agar ibadah jenengan tentrami dengan Allah. Ibadah itu harus disesuaikan dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun perintah Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam hadis. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dengan seperti yang tadi yang saya ceritakan, mumpung berusaha kosong kan, ayo saya isi gak usah tawaf sih, bukan sesuai petunjuk Rasulullah. Di telepon konjen, mas, saya isi gak usah tawaf sih, nah nggak perlu nggak sesuai petunjuk Rasulullah. Badan sah menjadinya. Semua harus sesuai petunjuk Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 3 syarat umum kersanipun ibadah kalau kalian jadikan ibadah yang mana saja, termasuk ibadah yang spesifik. Haji umrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh jamaah diwon keikhlasan, semangat panjenengan pertama kali satu rombongan ikut jamaah ikut ketika mari pun paringi keselamatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan dan berkatan kita yang makruh dan yang berkami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. من جميع الخيرات في الحياة والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد ومنك الخير وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة ولا مشقة مع السلامة والدرجة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ أصحابنا وإخواننا وأقربائنا إلى مكة والمدينة وباركهم لزيارة بيتك ومقبر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودرجا مغفورا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الجن والإنس ومن الشيطان والإبليس وما يطير من الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.